La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa natubu ilaih taubatan nasuha min kulli dzunub wal ma'asi. Lakal hamdu ya Rabbana kama khalaqtana. Amin. Lakal hamdu ya Rabbana kama afaitana. Amin. Lakal hamdu ya Rabbana kama amantana. Lakal hamdu ya Rabbana kama razaqtana. Lakal hamdu ya Rabbana ala hadzal yawm. Lakal hamdu ya Rabbana ala hadzal yawm. Lakal hamdu ya Rabbana ala hadzal yawm. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa jihadi ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yahtam bi amril muslimin falaysa min." Malam yahtam bi amril muslimin laisa. Sadaqallah wa sadaqat Rasul. Uhayyikum tahiyatul Islam jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Sepantasnya lah kita masuk di malam 23 ya. Malam 23 Rabiul Awal, gak terasa begitu cepat berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ulun hormati orang tua ulun Kiai Haji Mustra Khalid. Berapa tahun yang lalu zaman ulun mau di sini ketemu dengan beliau, masya Allah. Tulur umur, insya Allah Allah panjangkan umurnya. Allah akan berikan kesehatan. Allah berikan ilmunya bisa bertebar kepada kita semua. Insya Allah husnul khatimah min ahlil jannah insya Allah. Yang selanjutnya Habib Salim Sagaf Al-Jufri yang ulun cintai. Di tengah kesibukan beliau mampir 4 jam dari Kalimantan Selatan naik mobil untuk hadir di Kalimantan Tengah ini. Allahu Akbar. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan. Pertanyaannya, siapa beliau yang punya
tahu berataan. Beliau ini adalah cucu dari Guru Tuhan. Guru Tuhan ini adalah Habib Idrus. Ya, ini yang ada di Palu, pendiri Al Khairat, pesantren besar, ulama besar. Semoga beliau bisa meneruskan kakek beliau dan kita dapat wafahnya insyaallah. Amin. Yang menghormati juga para pimpinan di sini, ada Rektor IAIN, ada Bapak Wali Kota, ya Sahibul Bait, ada Ketua Masjid Pak Anwar Isa, ya Anwar Maghrib boleh, Anwar Zuhur atau Anwar Isya, Anwar Isya ya. Alhamdulillah. Dan ada Pak Heru Ketua DPP PKS, Masya Allah. Semoga diberikan semangat bergairah terus berkhidmat untuk umat Kalimantan Tengah. Dan kita doakan untuk saudara kita, coba berdiri dulu, wajahnya ini ganteng bunga sebanar rasanya. Kalau ulun punya anak gadis, ulun nikahkan ini. Tapi sini pun tentu mau, karena sudah ada punya kebinian. Jujur, ya Ustaz siapa namanya? Oh, ini sahib ulun di Komisi 3. Suka lupa namanya karena udah menjadi calon. Alhamdulillah kita doakan beliau. Semoga diberikan kesehatan dan mampu baik-baik untuk mengantarkan Kalimantan Tengah. Kita doa saja. Ya, kita doakan yang baik. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hal yang perlu diperhatikan, dari maulid ke maulid sudah nggak tahu, udah kesekian kali di masjid ini kita maulid dan tidak ada bosan-bosannya. Dan insya Allah kita mendapat syafaat Rasul, kita mendapat keberkahan dari Rasul. Hadirin yang berbahagia, memang satu hal yang perlu kita hidupkan di tengah kehidupan yang sangat canggih dan modern. Sekarang ini berita sudah tidak bisa lagi dihalang-halangi. Dunia internet sudah begitu terbuka. Dunia terasa kecil. Apa terjadi yang di Times Square malam itu terjadi orang kaltek dunia. Apa yang terjadi di Makkah terjadi juga kita tahu. Begitu jatuh alat apa itu keren, tahu kita cepat. Jadi berita maulid hari ini sudah muncul di Twitter, seluruh Indonesia sudah melihat ada maulid di Masjid Nurul Islam, Masya Allah. Begitu cepatnya. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring info dan beritanya. Hadirin yang berbahagia, yang paling penting Allah ingatkan dan Rasulullah ingatkan kepada kita. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Kita disuruh menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah perlu kita hidupkan dalam kesadaran. Salah satu sunnah Rasul yang penting itu adalah bagaimana memunculkan pimpinan yang islami. Allahu Akbar. Jangan lupa bahwa kita perlu mencari pemimpin yang la ilaha illallah. Jangan sampai bab ini kita lalai. Malam yahtam bi amril muslimin, barang siapa tidak ada perhatian saja kepada umatku, bukan golonganku. Pertanyaannya, maukah kita dikatakan bukan golongan Rasulullah? Mau kada? Mau kada? Mau kada? Tidak. Kita adalah umat Rasul. Makanya perhatian bab ini kita harus penting. Keberpihakan kepada umatan, keniscayaan tak boleh lagi diperdebatkan. Ya, tak boleh diperdebatkan lagi. Oleh karena itu, Kalimantan Tengah, kota yang begitu besar, Palangkaraya begitu besar, kota yang begitu maju, kota yang paling rapi dalam sejarah,
penataan kota yang paling baik. Kata Soekarno, layaknya jadi ibu kota. Perdebatan sampai saat ini tak ada jawaban. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kesempatan Maulid ini kita menyatukan. Sufufakum, kita rapikan sop-sop umat, biar keberpihakan keumatan ini menjadi perhatian kita. Untuk apa? Untuk berkhidmat kepada rakyat kita di Kalimantan Tengah. Maulid Rasul adalah merupakan rasa perhatian kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita ambil uswah. Salah satu uswah beliau itu adalah memunculkan rasa ukhuwah keumatan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita siapkan kesatuan umat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah kalimat yang menyatukan kita. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu tidak ada alternatif. Kita perbanyak kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita pada sunnah-sunnah Rasulullah. Kita perbanyak zikir-zikir kita. Semoga zikir-zikir kita ini ingat kita kepada Allah akan memudahkan bantuan Allah kepada kita. Jangan sampai kita aktif maulid tapi tidak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Perbanyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala hari-hari ini adalah hari-hari kita perlu membuat barisan yang kuat di antara kita. Barisan keumatan diciptakan kesatuan, jangan ada perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa bainakum kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jangan kita berpecah. Kita satukan umat. Perkuat masjid kita. Perbanyak zikir dan istighfar kita. Ini mengingatkan kita, menyatukan momentum agar kita inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita bangkitkan gairah kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kemenangan itu bersama Allah. Jangan kita ragu, sungguh pun seakan-akan jumlah kita sedikit karena kita tersingkir misalnya. Jangan. Innallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jangan sampai. Kalau kita menolong Allah, Allah akan tolong kita. Oleh karena itu, kesempatan kita untuk menyatukan keumatan ini, kita banyak kedekatan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkan sehingga putra Allah bersama kita. Man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Ingat, berjuanglah semua. Hasil buat kita nanti semua akan didapatkan.
karyanya Allah akan berikan kepada kita dan dikasih jalan selama kita menolong Allah. Fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah Allah akan memberikan jalan kepada kita. Aku qouli astaghfirullah wal ghafurur rahim. Semoga pertemuan kita malam ini berarti berkah dan rahmat dari Allah. Ulun tidak panjang lebar, ulun berikan kesempatan pada Guru Ulun Habib Salim Sagaf Al-Jufri bisa lebih banyak lagi memberikan berita-berita yang akan mengingatkan kita kepada jalan Allah dan menghidupi sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله القائل إنما أنا الرحمة المهداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأملا متقبلا يا رب العالمين. حبيبنا سيدنا الحبيب أبو بكر الحفصي حفظه الله ومتعنا الله بطول حياته. الأستاذ عالم كيد متعنا الله بطول حياته ودعوته dan seluruh pengurus Masjid Nurul Islam yang saya hormati, Saudara Wakil Wali Kota Palangkaraya tadi telah menyampaikan sambutan, Saudara Rektor, Saudara Sugiarto, insyaallah ke depan akan memimpin. Kita doakan bersama memberikan kemudahan, berikan kemenangan untuk ke depan berkhidmat untuk provinsi yang sama-sama kita cintai ini. Para hadirin, para habaib, para hujjaj, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Tadi sudah disinggung semua sama Habib Abu Bakar yang namanya memperingati Maulidur Rasul tidak pernah bosan. Bahkan setiap saat, setiap waktu merupakan satu keniscayaan. Kalau orang mencarikan dalilnya apa? Mudah sekali. Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau tidak melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat yang punya anak, cucu dan cicit, cucu dan cicit itu tidak pernah berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikumpulkan oleh kakeknya. Jadi kakeknya itu mengumpulkan anak, cucu, cicit yang mungkin jumlahnya bisa ratusan. Kemudian sahabat tadi radhiyallahu anhu, ya. Sahabat tadi lebih kecil. Tadi malah kurang rendah.
Jadi dikumpulkan anak, cucu, cicit, kemudian sahabat tadi menceritakan esensi dari Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menceritakan biografi sejarah perjuangannya. Untuk apa? Untuk dijadikan suri toladan, untuk kita ikuti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbani, faqad ahabballah." Barang siapa yang mencintaiku, dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ata'ani, yang taat kepadaku, faqad ata Allah, dia taat pada Allah. Manusia pilihan Sidratul Muntaha itu batas yang siapapun tidak mungkin melewatinya. Malaikat Jibril ketika menghantar Rasul sampai di Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu, malaikat Jibril mengatakan, saya tidak bisa melewati itu. Kalau saya melewati itu, saya akan terbakar. Tidak ada yang bisa melewati batas tersebut, malaikat atau siapapun, kecuali engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa. Dan siapa yang melewati itu, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu ketika turun firman Allah yang berbunyi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na, kemudian akhir dari ayat itu, wa wada'na fa inna ma'al usri fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat-ayat semacam ini, kalau Nabi Musa itu berdoa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, berdoa dulu baru diberikan. Tapi kalau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung alam nashrah laka sadrak, tanpa meminta pun Allah langsung memberikan pada Rasul, untuk baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Nabi Allah Musa berdoa pada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dada kami. Untuk baginda Rasul langsung alam nashrah laka sadrak, langsung diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak firman-firman Allah yang lain yang sangat banyak memberikan isyarat bagaimana keutamaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya menyebutkan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali rahmat untuk alam semesta. Jadi bukan hanya untuk mereka-mereka yang beriman. Seluruh jagat raya, alam semesta ini mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika beliau di Mekah sebelum berangkat ke Madinah, batu-batu itu memberikan salam, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Siapa yang menceritakan? Sahabat-sahabat mendengar. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, belum ada mimbar. Kalau berdiri itu di batang pohon kurma. Minggu pertama di situ, kalau khutbah Jumat, minggu kedua, sampai sekian bulan dibuatnya mimbar tadi. Ketika dibuat mimbar, Rasulullah berkhutbah Jumat di atas mimbar. Ketika menyampaikan khutbahnya terdengar tangisan seperti tangisan anak kecil. Diselidiki suara dari mana? Dari batang kurma itu.
Kenapa batang kurma tadi menangis? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak berdiri di atasnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun turun, kemudian dipeluk dan dijanjikan kelak menjadi salah satu pohon di surga. Baru diam. Sekarang pertanyaannya, kok batu bisa bersuara, batang kurma pun bisa bersuara? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat segala sesuatu pun bersuara, dan dialah Allah yang membuat kita pun berbicara. Bahkan nanti di hari kiamat mulut ini sudah terkunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut sudah dikunci, tidak ada lagi yang berbicara. Yang berbicara adalah anggota tubuh kita semuanya, menyaksikan perbuatan manusia satu persatu. Man ahabbani faqad ahabba Allah. Jadi kalau kita mencintai Rasul dengan sebenar-benarnya cinta, kita harus mencintai sesama muslim dengan sebaik-baiknya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Bagaimana cara mencintai saudara kita? Banyak yang susah kita bantu, yang ingin maju sebagai pemimpin dan ingin berkhidmat untuk rakyat, kita dukung. Bahkan kalau kita mendoakan, kita doakan juga saudara kita. Saya akan ceritakan satu peristiwa. Kadang-kadang doa sederhana tapi punya muatan yang luar biasa. Sebagian umat ini selalu berdoa untuk diri sendiri. Mudah-mudahan kita yang di sini tidak tergolong demikian. Kalau kita berdoa memang untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh mereka-mereka yang beriman, yang masih hidup atau sudah meninggal. Ada dua anak muda di satu desa. Dia selalu soft awal, akhlaknya luar biasa, budi pekertinya luhur, suka membantu orang. Jamaah di masjid ini mau tahu siapa bapak ini. Kalau anaknya begini, bagaimana orang tuanya? Suatu saat ketika orang tuanya hadir juga, mereka tidak menyangka. Dia anggap orang tuanya ini ilmunya banyak, yang sangat soleh, tetapi orang tuanya biasa-biasa saja. Terus masyarakat bertanya, ini ceritanya bagaimana? Bu, anak-anaknya ini luar biasa. Si ayah mengatakan, saya ini terus terang ilmunya pas-pasan. Cuma saya mengamalkan satu hadis, bahwa doa seorang mukmin untuk saudaranya ala dhahril ghaib, artinya saudara itu tidak hadir. Di situ ada malaikat yang mengatakan amin. Untuk kamu juga demikian. Saya praktekkan doa itu. Pertama saya kalau berdoa, saudara-saudara saya dulu seiman, dia mengatakan, ya Allah, berikanlah pada anak dari tetangga saya ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, berikanlah anak-anak dari saudara kami, teman kami si fulan, dia ingat menjadi anak-anak yang soleh selalu. Dan yang mengamin itu malaikat, amin. Dan untuk engkau wahai yang berdoa, seperti itu. Saya tidak putus-putusnya selalu mendoakan, dan Allah kabulkan. Jadi semakin banyak kita mendoakan untuk mereka-mereka, maka Allah semakin mencintai kita. Ada seseorang, ini contoh juga dan bukti nyata bahwa kehadiran kita di sini membuat kita mencintai Rasul dan mencintai sunnahnya, dan ingin berbuat baik untuk siapapun. Pertanyaan sederhana, Islam ini tersebar ke negeri yang sama-sama kita cintai.
Bukan karena kekuatan dana daripada dai-dai kita, ulama kita, bukan. Bukan karena kemampuan retorika mereka dan orasi, bukan juga. Saya yakin mereka tidak menguasai bahasa di negeri ini. Saya yakin juga mereka juga uangnya juga pas-pasan. Tapi kenapa masyarakat beriman semuanya? Karena akhlak, karena budi pekerti mereka, karena pengorbanan, karena kejujuran mereka. Sifat-sifat yang indah itu ada pada mereka semua. Masyarakat bertanya, siapakah dia? Kami orang-orang Muslim, kami orang-orang yang mukmin. Mereka mengatakan, saya juga ikut. Dan begitulah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belum banyak dengan ayat dan hadis, tapi melihat wajah Rasul punya magnet tersendiri, punya daya pikat tersendiri yang membuat mereka itu mencintai wajah yang sangat indah ini. Saya menceritakan satu peristiwa bukan di Indonesia, bukan di Asia Tenggara, di Perancis. Ada satu orang usianya 50 tahun, orang Turki, namanya Syekh Ibrahim. Kalau di kita ini semacam, kalau ini market besar, toko kecil lah. Tokonya itu mungkin 7 kali 7, tapi jualan makanan semua. Roti, coklat, apa saja, lengkap. Biasanya tempat-tempat toko semacam itu di bawah apartemen 10 lantai, minimarket itu di bawah. Yang pegang namanya Syekh Ibrahim. Salah satu penghuni apartemen itu keluarga Yahudi yang sering belanja setiap hari. Anak usia 7 tahun namanya Jad. Nama dia Jad. Belajar. Setiap belanja setiap hari si anak ini curi coklat. Pokoknya dicuri sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan. Suatu saat anak tadi lupa tidak curi coklat tadi. Si Syekh Ibrahim bilang, wahai Jad, mari. Ini coklat, kamu lupa mengambilnya. Kaget anak. Yang namanya di Eropa itu mencuri itu walaupun anak kecil malu dia. Jadi bapak ini tahu saya setiap hari bilang, tahu saya kau ngambil setiap hari. Nah itulah saya kasih sekarang ini untuk supaya kamu bawa pulang. Tolong jangan diberitahu orang tua saya. Jangan diberitahu aparat. Jadi polisi pun anak pun takut bahwa dia sudah melanggar aturan. Saya tidak akan beritahu, cuma janji satu saja. Saya siap janji kamu tidak boleh mencuri lagi. Baik, saya tidak akan mencuri. Sudah. Besoknya dia belanja. Si Syekh Ibrahim tadi, ini coklat untuk kamu. Jadi dikasih tanpa dia mencuri. Anak tadi tumbuh kembang dan sudah akrab dengan namanya Syekh Ibrahim. Ketika dia menginjak usia 15 tahun, 16 tahun, banyak masalah-masalah itu tidak kepada orang tuanya, kepada Syekh Ibrahim. Ditanya sesuatu, kemudian Syekh Ibrahim buka kotaknya, membuka lembaran-lembaran Quran, langsung dijawab dari ayat-ayat Quran. Si anak tahu apa yang dibuka. Pokoknya dibuka halaman sekian, dijawab. Sampai usia 17 tahun, dapat kabar kalau Syekh Ibrahim tadi meninggal. Sedih si anak karena merasa ini seperti orang tuanya. Kemudian keluarga dari Syekh Ibrahim mengatakan, wahai Jad, ada pesan untuk kamu, ada amanah yang kami akan berikan pada kamu. Rupanya yang diberikan tadi, wasiat tadi, kotak tadi, yang isinya Al-Quran. Sudah dibuka, dia nggak tahu artinya. Akhirnya dia bertanya-bertanya, lembaran demi lembaran masuk Islam si anak tadi. Ketika dia masuk Islam, nama pun berubah, nama dia ditambah Allah Al-Qur'ani. Jadullah Al-Qur'ani. Usia dia hampir 23 tahun. Di Perancis banyak sekali masuk Islam, hampir terkurang.
Setelah kurang lebih 6 tahun di Perancis, setelah dia masuk Islam, dia berangkat ke Afrika. Hampir 30 tahun di Afrika, meninggal tahun 2003. Yang masuk Islam berjuta-juta manusia dengan akhlak dan budi pekerti. Kalau kita pulang dari Maulid ini, membawa salah satu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Rasul seperti as-sholat, sholat jangan lupa, jaga itu. Ada seseorang datang kepada seorang ulama mengatakan, wahai Ustaz, saya ini keluarga yang paling kaya di kota ini. Mau mobil yang paling baru orang tua saya memberikan. Sudah 9 tahun saya gelisah. Uang ada, segala-galanya ada, tapi hidup saya gelisah terus. Si Ustaz tadi mengatakan satu pertanyaan, kamu sholat tidak? Cuma bolong, bertahun-tahun dia tidak sholat. Saya tidak mau melihat wajahmu seminggu depan kesini, tapi kerjakan dulu sholat. Dan setelah seminggu dia datang, wajah pun sudah berubah. Betul Ustaz, saya sekarang sudah tenang. Sholat. Baca surat yang ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padamu. Saya mau tanya, ini air di gelas ini dibuat untuk apa? Untuk minum. Bisa nggak kita buat gelas ini untuk kita gunakan sebagai sandal? Pasti jawabannya tidak mungkin. Bisa nggak gelas ini kita gunakan untuk menulis? Jawabannya tidak. Ini produk manusia. Kalau dibuat untuk minum, ya minum. Manusia diciptakan untuk apa? Sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna, untuk menyembah Allah. Kalau dia menyembah selain daripada Allah, dibuat ciptaan itu sendiri, tidak akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan mendapatkan jalan yang benar. Itu yang pertama. Ayat yang kedua dalam surat Thaha, juga ini dibuat oleh manusia untuk ini, bukan untuk jadi sandal, bukan untuk menulis, bukan untuk sayuran di dapur. Kalau produk-produk manusia pun kita gunakan dengan tujuannya ciptaan Allah adalah untuk manusia menyembah Allah. Dalam surat Thaha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah berfirman dalam surat Thaha, seingat saya ayat yang ke-14, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku. Itu firman Allah. Wa aqimis sholata, dirikan sholat untuk mengingatku. Kalau manusia tidak melaksanakan, dia tidak akan tahu, karena dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ciptaan tadi. Kalau produk manusia saja, jangan kita rubah-rubah, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan contohkan satu peristiwa. Ini sholat. Kalau ibadah-ibadah yang lain melewati malaikat Jibril, kalau sholat langsung dari Allah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang mengantarkan jenazah orang tuanya, ibunya. Anak-anak pun mengantar, masyarakat pun mengantar. Sudah di pinggir tiang lahat, mau diangkat, tidak ada yang mampu angkat. Ini beratnya mungkin sudah ratusan kilo, bisa 200, 300, 400, dipindahkan tidak bisa.
ngangkat mengatakan mungkin ada paku di situ, dicari nggak? Akhirnya yang di situ pun telepon dengan seseorang, coba dibacakan ayat-ayat terang, sedikit demi sedikit. Akhirnya bisa, tapi dengan terpaksa. Yang di bawah itu, yang di dalam kubur itu orang anaknya. Ketika ditidurkan dan dibuka wajahnya, anak tadi membuka, anak tadi melihat sesuatu yang lain. Si anak tadi mengatakan pada Ustaz, nanti saya akan ceritakan, ini panjang ceritanya. Tapi setelah diangkat, dikubur dengan penuh keterpaksaan, si anak tadi tidak menceritakan pada Ustaz yang mengantarkan tadi. Setelah 2-3 bulan baru ketemu. Kemudian si anak itu menceritakan, wahai Ustaz, yang kita antar, yang saya antar tadi adalah ibuku sendiri. Tarikatus sholat, tidak pernah sholat. Ketika aku melihat wajahnya di kubur itu, aku sudah melihat wajah yang lain. Coba. Jadi ketika dimandikan dan dalam kubur sudah berubah wajah itu sendiri. Sudah ada tanda-tanda siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anaknya sudah istiqomah dan sudah, ya tinggal anak tadi berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu yang bisa kita ambil pulang, sholat dijaga, sholat dijaga, sholat dijaga, karena implikasinya luar biasa. Hadirin dan hadirat pecinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi di Banjarmasin saya singgung beberapa hal. Paling banyak orang masuk surga itu 2 hal. Yang pertama adalah ketakwaan, dan kedua adalah budi pekerti. Banyak contoh-contoh tentang akhlak saya sebutkan tadi. Tapi ada satu hal yang ingin saya ulangi di sini. Orang mau berbuat baik dengan orang lain itu tidak mesti menunggu banyak uang. Masyarakat kan selalu berpikir, yang bisa berbuat baik itu orang yang punya duit, bantu sana sini. Ini cara berpikir yang sempit. Saya ketika menjadi menteri sosial, jumpa dengan seseorang itu hidupnya di bawah pas-pasan. Tapi di desa itu, semua permasalahan masyarakat dia selesaikan. Ibu-ibu yang mau melahirkan dia siapkan mobil. Dialah yang mendatangi, menghubungi orang kaya menyiapkan mobil dia bawa. Yang susah pun seorang, tapi saya katakan nilai itu bukan 1 orang, bisa 100, bisa 1000. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, dia bukan orang yang mampu, tapi jiwanya juga besar. Sekarang kalau di setiap RT ada 1 pemuda saja, tidak ada orang miskin di RT. Taruhlah ada 5 keluarga yang miskin, tapi si anak muda itu yang menghubungi orang-orang kaya. Bapak bisa nggak siapkan setiap hari 1 piring untuk keluarga saya? Semua juga siap. Yang menengah ke atas pasti ada makanan yang berlebih, tapi siapa yang menyebatkannya? Tadi pagi saya ceritakan di Banjarmasin, ada seorang kaya. Ada satu keluarga kaya di kota itu, masyarakat juga kenal siapa orang ini. Suka membantu, suka menolong, apa saja kebutuhan masyarakat. Seseorang datang kepadanya, wahai bapak ini belum ada apa-apa dengan sebulan. Bapak belum ada apa-apanya dengan orang yang tinggal di desa sana itu. Disebutkan namanya. Hidupnya juga pas-pasan, tapi Bapak tidak ada apa-apa. Akhirnya dia mau tahu siapa orang ini. Bayangkan kalau anak-anak usia 3-4 tahun sudah hadir di acara maulid
sekurang-kurangnya dia tahu mana ayahnya, mana ibunya. Sudah si orang kaya tadi berkunjung kepada orang yang disebutkan tadi. Bukan pagi, jam 11 malam dia datang, malam lebaran haji. Ketuk pintu, kain pintunya. Sekarang saya mau bertanya, kalau orang datang malam lebaran jam 11 malam, si orang kaya tadi penampilan orang miskin. Belum tentu setiap rumah juga mau menerima. Jam 11 malam minta bantuan. Kalau mau minta bantuan tadi sore, bukan malam-malam, orang lagi tidur. Apalagi besok juga saya menyampaikan khutbah Id, ini semua banyak keluhan. Orang nggak punya perasaan, miskin ya miskin, tapi jangan nyiksa orang. Ini kita dengan senyum, apa yang saya bisa bantu? Ini orang pas-pasan. Yang miskin mengatakan di rumah tidak ada beras, besok lebaran, oh tenang, nggak usah dipikirin. Dikasih bukan 1-2 kilo, 1 karung punya dia yang dia kumpulin setahun kasih semua 20 kilo. Apalagi yang saya bisa bantu cukup. Mungkin bapak juga perlu teh, kopi, ambil semua. Ada lagi yang saya bisa bantu cukup. Sudah saya terima kasih. Dapat beras 20 kilo, karena ada sehari sebulan juga cukup. Jam 12.30 diketuk lagi. Dibuka, orang itu dibuka. Ada yang saya lupa. Apa yang bapak pulang? Lupa. Besok kan lebaran Idul Adha. Sunnahnya kan kita makan daging, ya nggak tahu juga penting ada sunnahnya lah. Biasanya kan masyarakat itu makan daging. Tenang, saya juga membutuhkan, tapi biarlah ini kambing 1 buat bapak semua bapak pulang. Bukan dikasih palanya, bukan dijanjiin besok sini ya. Nanti saya kasih 1 kilo, nggak ada, 1 kambing dikasih semua. Ada yang bapak lagi kurang cukup, sudah namanya ada kambing, ada beras, udah cukup. Terima kasih. Jam 2 datang lagi. Dia ingin pokoknya orang ini marah. Kalau dia emosi, oh bohong berarti beritanya. Datang lagi jam 2 dengan wajah yang berseri-seri. Apa yang bisa saya bantu? Ada, saya mohon maaf, ada yang lupa lagi. Ada satu kata-kata kalau diucapkan itu suami atau istri bisa lebih jauh daripada bintang di langit. Satu kata-kata diucapkan. Ya istrinya, ya suaminya itu bintang, dia lebih jauh dari itu. Tapi ada satu kata-kata kalau diucapkan dia paling dekat pada diri seseorang. Jangan kata-kata yang indah. Kenapa mesti dengan kata-kata yang buruk? Kalaupun disajikan makanan, jangan pikir lidah untuk mengatakan jazakallahu khairan, jazakillah, terima kasih wahai istriku yang tercinta, terima kasih wahai suamiku yang tercinta membawakan sesuatu. Kata-kata terima kasih ucapkan selalu sama masyarakat juga, sama sesama di antara kita, sama bawahan kita, sama pembantu kita yang membawa kita makan teh. Kita katakan terima kasih, walaupun dia pembantu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia tidak berterima kasih pada Allah. Ringan tapi luar biasa. Dia memang pembantu, suatu saat dia akan jadi orang kaya. Ada suami istri, ini cerita yang benar juga terjadi. Lagi makan siang, di luar ada yang minta tolong, orang miskin lah. Si istri keluar memberitahu suaminya ada orang yang minta makanan. Udahlah biarin,
Kalau lagi makan disibukin lagi. Setelah peristiwa itu setahun 2 tahun suami istri bisa cerai. Si istri nikah dengan laki-laki yang lain. Akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun, istri tadi dengan suami yang baru ada yang ketuk pintu juga, meminta juga. Si suami mengatakan, coba dilihat. Ketika dilihat, suaminya dia dulu kasih makanan, bantu dia. Balik si istri itu dengan wajah yang berubah, mengatakan itu suami saya. Terus yang menjadi suami ini mengatakan, dulu itu yang minta-minta ya saya juga. Ulama kita mengatakan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah itu terulang kembali. Sejarah terulang kembali, sejarah terulang kembali. Dalam hadis Bukhari, ini hadis yang sahih, ada malaikat berjumpa dengan 3 orang. Satu orang ini kepalanya itu sampai nggak ada rambutnya, usia 20-30 nggak ada rambutnya, botak terus. Yang kedua itu kulitnya belang, dan yang ketiga buta. Kepada yang tidak punya rambut tadi, malaikat yang berbentuk manusia mengatakan, saya akan doakan kamu, ya, mudah-mudahan Allah tumbuhkan rambut. Didoakan, gak lama tumbuh. Terus dia tanya, kamu minta apa? Saya minta, dia tidak disebutkan. Setelah itu sudah dia mengatakan, dengan rambut ini saya bisa kumpul dengan manusia. Tadinya saya nggak dihormati, mau meminang anaknya orang pun tidak diterima. Terus si malaikat mengatakan, saya kasih engkau seekor sapi unta betina. Terus ketemu dengan yang kedua, yang kulit yang belang. Saya minta didoakan supaya kulit saya ini sempurna lagi. Doakan, kemudian kembali bagus seperti yang lain, dikasih sapi betina. Kemudian sama yang buta minta didoakan bisa melihat, dia doakan sembuhlah, bisa melihat, dikasih kambing betina. Setelah 15 tahun, 20 tahun berikutnya, malaikat tadi berubah menjadi berbentuk orang yang tidak punya rambut. Sama, tolong bantu saya, kasih saya ya seekor sapi unta beberapa lah. Wah, dia katakan ini jerih payah, saya susah, saya punya kewajiban banyak. Unta dia itu sudah sepanjang mata, bukan hanya ratusan ribuan, bukan ribu, banyaknya makanya. Setelah 20 tahun, 30 tahun, ini saya kerja keras, warisan dari kakek dan orang tua saya, kewajiban saya banyak, alasannya banyak. Bukankah kau dulunya juga miskin? Kamu begitu, siapa yang bilang saya miskin? Udah bohong ya. Siapa yang bilang saya jelek? Saya juga cakep begini. Akhirnya juga habis semuanya. Kemudian pindah sama yang satu lagi yang kulitnya, dia berubah juga menjadi seseorang yang kulitnya belang. Ketika datang, jangan dekat-dekat kamu, saya minta dikasihlah dia seekor sapi, kewajiban saya ini banyak, ini warisan dari orang tua dan kakek saya. Alasan, tapi kan kamu dulu juga kulit kamu, siapa yang bilang kulit saya jelek? Siapa yang bilang? Alasannya banyak. Akhirnya hartanya pun habis semuanya. Sama yang buta, berbentuk orang buta juga. Saya minta ini, yang buta tadi mengatakan benar, saya dulu juga tidak melihat. Kemudian Allah doakan melalui seseorang, akhirnya saya bisa melihat. Kemudian diberikan saya kambing yang sekarang jumlahnya sudah ribuan, puluhan ribu. Silahkan Bapak ambil berapa saja.
ambil sesuka kamu. Dulu saya juga orang susah. Yang ketiga inilah yang berhasil. Sejarah akan terulang kembali. Oleh itu dalam hidup kita harus berbanyak bersyukur. Pertanyaan sederhana, kalau seseorang tidak merasa tidak tenang, tidak usah sampai sehari 10 menit saja coba gelisah, kemudian dicoba anaknya dengan sakit, susah mencarikan obat, bagaimana hidup? Apa tidak gelisah? Uang ada tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Na'udzubillah anaknya kena narkoba, masalah-masalah itu, apa bisa tenang hidup? Siapa yang memberikan ketenangan kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mengingat Allah ketika senang, Allah tidak akan melupakannya ketika dia susah. Tapi manusia ini 99% ingat waktu susah saja baru ingat Allah. Tapi ketika senang, ketika ini lupa sebagian besar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mengingat Allah. Terutama dalam keadaan senang, keadaan tenang, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Ketika gelisah, baru ingat. Olehnya itu, ungkapan yang sangat luar biasa, syukur tiada henti. Syukur yang tiada henti. Setiap saat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bangun berdiri, alhamdulillah ya Allah. Bisa makan selesai, alhamdulillah. Berapa banyak orang dengan infus makannya. Mau bangun sudah tidak bisa lagi. Sekian obat dicari tidak bisa juga, tidur saja dia. Setiap gerakan harus diiringi dengan alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur padamu ya Allah telah memberikan segala-galanya. Dan yang bersyukur pada Allah hanya sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba yang bersyukur. Peringatan Maulid Nabi ini mengingatkan kita untuk berbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sedikit yang selalu bersyukur padamu ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhzina wa qawwina wa la tuhdifna wasfi mardana wasturna ya Allah bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah waqtim lana bil husna wa ilal jannati ya Allah bighairi hisab wa ilal jannati ya Allah bighairi hisab wa ilal jannati ya Allah bighairi hisab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum